Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Richard Afandi akan membahas kembali sebuah materi yang luar biasa. Tentunya masih seputar psikologi kebidanan gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan fase kehidupan dan pengaruh secara psikologi pada wanita. Ini materi yang paling favorit menurut saya gitu ya. Karena di sini saya bisa mengenal wanita secara umum gitu ya, dan ternyata wanita itu beda sama laki-laki gitu ya. Jadi, saya sering sekali mendengar kajian-kajian dari Dr. Aisyah Dahlan tentang perbedaan otak wanita dan otak laki-laki gitu ya. Tapi ketika saya mengalami sendiri, oh iya ya ternyata begini ya, perempuan agak berbeda juga. Dan ketika masuk ke dalam pembelajaran dan jadi dosen di psikologi kebidanan, saya banyak membuka-buka literatur gitu ya terkait dengan perbedaan secara fisiologis, psikologis, eh, perempuan itu seperti apa sih gitu. Dan ternyata ini sangat berkaitan baik fisik maupun psikologis. Jadi kita akan bahas apa sih yang membedakan laki-laki dan perempuan, terutama secara psikologis gitu ya, terhubungan dengan kondisi lingkungan gitu ya, yang membentuknya dan kondisi fisik yang ada pada dirinya juga kondisi psikologis yang ada pada diri seseorang tersebut. Oke, sudah nggak sabar. Oh ya, bagi yang belum kenal gitu ya dan baru nonton langsung menonton video ini, nanti teman-teman bisa nonton video yang pertama dan kedua gitu ya. Itu saya sudah membahas tentang pengantar psikologi dan perilaku terbentuk pada manusia itu seperti apa gitu ya. Hari ini kita khusus fokus membahas tentang pengaruh psikologi wanita ini yang dipengaruhi oleh fase kehidupan. Gitu. Jadi ada fase yang berbeda di antara perempuan sama laki-laki dan ini yang menarik gitu ya. Oke, sekedar perkenalan sedikit, nama saya Richard Dedi Syabudin Afandi gitu ya. Saya seorang ASN di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor, dosen juga di Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor, dan dosen juga di Komplementer Stikes MH Tamrin Jakarta. Selain itu juga saya seorang penulis, juga handwriting analis, jadi menganalisa lewat tulisan tangan, dan juga profesional hipnoterapis gitu ya. Oke, itu saja perkenalan singkatnya. Oke, kita langsung masuk saja karena saya udah nggak sabar nih ngejelasin ini karena ini luar biasa menarik menurut saya gitu ya. Oke, mengapa ini menarik? Karena ternyata gitu ya, ternyata setelah saya perhatikan gitu dan saya ingat-ingat kehidupan saya bersama kakak-kakak saya karena kakak saya ada perempuan juga gitu ya. Ternyata banyak perbedaan yang mulai kita anak-anak gitu ya, dari mulai kecil malah gitu. Bahkan kalau saya lihat anak saya gitu ya, kebetulan sepasang laki-laki dan perempuan gitu. Jadi saya juga memperhatikan nih, oh ternyata perbedaannya jelas banget nih. Dari mulai cara lingkungan memperlakukan anak laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi psikologisnya gitu ya, sampai secara fisiologis berbeda gitu ya. Kita contoh dulu, bagaimana lingkungan memperlakukan laki-laki dan perempuan yang berbeda dan pengaruhnya terhadap psikologis. Ada yang ingat mungkin waktu kecil gitu ya, ini umur bayi nih, ini ada contoh nih gambaran bayi dan balita gitu ya. Ingat nggak kalau anak laki-laki perasaan bajunya simpel banget gitu ya, cuman baju dan celana gitu. Dan itu simpel sekali gitu. Nggak ribet-ribet harus didandanin gimana, pakai bedaknya juga ya simpel aja gitu. Yang penting terlihat menarik, rambut klimis gitu ya, itu udah cakep lah menurut kita gitu ya. Tapi kalau misalkan diingat-ingat gitu ya, kalau perempuan gitu harus pakai pita dulu lah, dikuncir rambutnya lah gitu ya, dikasih wangi-wangian bahkan lebih dari laki-laki kadang-kadang gitu ya. Aksesorisnya tambah banyak, ada kalung, ada gelang gitu ya, ada anting gitu. Belum lagi pakai pita gitu di rambutnya gitu kan. Nah jadi dandanannya banyak banget gitu. Dari memperlakukan secara penampilan fisik pun sudah berbeda gitu ya. Belum secara psikologis. Fisik aja udah berbeda. Tentunya kalau secara fisiknya diperlakukan berbeda, dia akan berpengaruh ke psikologis. Dia akan merasa tidak cantik, kalau perempuan tidak didandani dan lain-lain itu kan terpengaruh tuh. Gitu ya. Yang kedua, kalau laki-laki tuh, kalau misalkan waktu kecilnya nangis, sama orang tuanya bilang apa? Laki-laki mah nggak boleh cengeng, berhenti nangisnya, gitu kan? Laki-laki itu dilarang buat nangis. Gitu. Itu di Indonesia ya, saya nggak tahu juga kalau di luar negeri seperti itu atau enggak gitu ya. Itu kalau misalkan ada yang nggak seperti itu, mungkin di daerah saya seperti itu gitu ya, yang saya perhatikan. Tapi kalau perempuan, kalau nangis gitu ya,
Anak perempuan kalau bayi perempuan nangis, itu orang tuanya justru bangga. Wah, ini anak bakal jadi mau ngomong nih gitu ya. Mau berkembang nih. Dia mau ngomong. Biasanya kalau di kampung saya, kalau anak perempuan rewel, berarti dia secara perkembangan secara linguistiknya bagus gitu ya menurut adat gitu ya, menurut budaya ya sekitar. Berarti kalau misalkan dia nangis gitu ya, itu adalah tanda-tanda dia mau jadi anak yang bawel, dan itu hal yang lumrah untuk perempuan. Kalau laki-laki dia nangis, justru nangisnya berlebihan atau misalkan kencang gitu ya, justru dimarahin. Ih, laki-laki bengeng gitu ya. Itu masih kecil loh gitu. Padahal kalau dari segi psikologis, perkembangan laki-laki dan perempuan, linguistiknya itu harusnya berbarengan gitu loh. Nggak harus dibeda-bedakan. Ketika laki-laki butuh menangis di umur sekian, ya memang harus menangis gitu. Perempuan pun di umur sekian harus menangis, ya menangis gitu. Itu adalah ekspresi diri. Jadi laki-laki udah mulai ditekan dari umur balita gitu ya, bayi bahkan gitu ya. Itu secara psikologis aja udah berat loh buat laki-laki dan perempuan itu gitu ya. Dan kalau perempuan berarti juga dia dilatih untuk mengekspresikan emosinya sejak kecil. Berbeda dengan laki-laki gitu ya. Makanya laki-laki kepekaannya agak berbeda selain dari struktur otak ya. Nanti kita juga akan belajar tentang struktur otak. Nah, ini menarik gitu. Terus di umur 3 tahun, kalau kita belajar psikoseksual gitu ya, dari Freud gitu ya, ada yang namanya elektra kompleks dan ada yang namanya Oedipus kompleks. Bahasa mudahnya begini gitu ya. Cinta pertama dari seorang anak adalah laki-laki adalah ibunya. Cinta pertama dari seorang anak perempuan adalah ayahnya, gitu ya. Dan untuk menarik perhatian dari cinta pertamanya, dia akan meniru yang sejenis dengan dia. Gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi di umur 3 tahun sampai 5 tahun itu, muncul tuh yang namanya elektra kompleks pada wanita. Elektra kompleks itu apa? Dia cinta pertamanya adalah ayahnya, sehingga untuk menarik perhatian ayahnya dia akan berdandan gitu ya, dia akan berperilaku seperti ibunya. Nah, ini proses imitasi yang terjadi secara alamiah gitu loh. Dan ini juga berpengaruh secara psikologis kalau ibunya, kalau zaman dulu kan ibu standby di rumah, menunjukkan bagaimana ibu rumah tangga itu berperilaku zaman dulu ya. Zaman sekarang juga ada sih yang seperti itu banyak, tapi sekarang kan banyak kan wanita karir gitu ya. Makanya perkembangan psikologis juga agak berbeda gitu ya di era saat ini karena anak perempuan akan mencoba meniru ibunya, sedangkan ibunya jarang ada di rumah gitu ya. Yang sering ada di rumah adalah misalkan sepupunya yang laki-laki, kakaknya yang laki-laki, dan ayahnya gitu. Sehingga si anak akan cenderung tertarik untuk meniru orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang terjadi apa? Anaknya jadi tomboy gitu ya. Karena terlalu sering bergaul sama laki-laki gitu. Padahal di umur itu seharusnya anak perempuan itu dekat dengan ibunya untuk meniru ibunya gitu. Anak laki-laki pun sama, di umur itu dia harusnya dekat dengan dia mencintai, ibaratnya cinta pertamanya adalah ibunya, anak laki-laki gitu ya. Dan dia akan meniru ayahnya. Bagaimana ayahnya berperilaku, bagaimana ayahnya minta sesuatu gitu ya, berbicara gitu, dia akan niru gitu. Kalau misalkan di umur itu ayahnya galak gitu ya, dan membuat dia trauma gitu. Yang terjadi apa? Dia akan benci ayahnya sehingga dia nggak akan meniru ayahnya. Sehingga yang ditiru adalah sosok perempuan. Sehingga anak akan cenderung ke arah kewanitaan gitu ya, ke arah bencong gitu ya, ibaratnya seperti itu. Tapi bukan masalah gender homoseksual ya. Walaupun awal mulanya bisa jadi salah satu faktor bukan faktor secara umum. Salah satu faktor adalah ini, gitu ya. Kalau misalkan dia tidak terpuaskan dan dia tidak bisa meniru dengan baik, maka akan timbul perilaku yang menyimpang tadi, gitu ya. Walaupun faktor lain juga banyak yang menyebabkan homoseksual. Bahkan ada faktor yang sampai sekarang belum terlihat bahwa kok bisa orang itu homoseksual. Itu udah ada yang bilang juga itu udah terjadi dengan sendirinya, gitu. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau ngomongin salah satu faktor, ini salah satu faktornya, Oedipus kompleks dan elektra kompleks. Jadi dia tidak mau meniru yang sejenis dengan dia dan akhirnya dia meniru yang lawan jenisnya dia gitu loh. Itu yang berbahaya gitu. Nah, itu perkembangan psikologis di umur sampai balita. Jadi
kalau kita perhatikan ternyata banyak sekali hal-hal yang berbeda gitu antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Sampai balita itu dia tampak memang secara fisik kelihatan sama gitu, tapi secara perlakuan dari budaya itu berbeda sehingga berpengaruh pada psikologisnya. Anak laki-laki cenderung diminta untuk menahan emosinya. Anak perempuan cenderung diminta untuk mengeluarkan emosinya. Itu akan berpengaruh juga psikologis ke depannya. Gitu. Lalu ketika dia anak-anak sekolah gitu ya, anak laki-laki akan cenderung bermain dengan hal-hal yang berbau fisik, gitu. Sehingga dia akan secara fisik dia lebih cepat berkembang dan energinya lebih besar dibanding perempuan, gitu. Karena dia akan bermain permainan bola, main olahraga, bulu tangkis dan lain-lain. Karena yang diminati pada saat anak-anak gitu, dia bersosialisasi dengan teman-temannya itu lebih banyak ke fisik. Sedangkan perempuan itu lebih banyak tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan peran gitu ya. Role play, misalkan masak-masakan, kantor-kantoran gitu ya. Terus berperan sebagai ayah, ibu, dan anak gitu. Senang seperti itu, main BP, kalau zaman dulu ada BP gitu ya. Nah itu sehingga yang berkembang secara psikologis pun berbeda. Perempuan akan tampak lebih dewasa dibanding laki-laki karena dia lebih peka terhadap peran yang ada di sekitar dia gitu. Makanya perempuan itu lebih rapi gitu ya. Dan lebih tertata gitu. Dibanding laki-laki yang dia acak-acakan karena secara fisik dia gitu ya. Nah, itu pun menunjukkan perkembangan otak yang berbeda. Nanti kita akan lihat apa sih yang berbeda otak laki-laki dan perempuan itu di sesi selanjutnya gitu ya. Nah, itu sampai anak-anak seperti itu. Jadi secara psikologis pun akan berbeda. Problem solving anak laki-laki dan problem solving anak perempuan beda gitu ya. Anak laki-laki cenderung mengatasi secara fisik dan solutif. Dia berpikir masalah A, penyebabnya A menyebabkan B. Udah, A-nya hilangin. Gitu. Maka B selesai. Gitu. Kalau perempuan mulai berpikir kompleks, ada perasaan di sana. Karena dia mulai peka tuh. Dia mulai belajar tadi peran tadi. Ada pihak 1, pihak 2, pihak 3, pihak 4. Gitu. Sehingga nggak bisa langsung konfrontir A dan B. Gitu. Dia harus, semua pihak harus win-win solution. Itu pun akan berbeda. Gitu ya. Jadi perempuan laki-laki itu stresornya udah beda tuh. Waktu remaja aja udah beda, makanya perempuan nggak mau ribut gitu. Kalau laki-laki mendingan selesain ribut gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, itu baru sampai anak-anak. Lalu yang sangat membedakan sekali di umur perempuan itu menarche itu biasa di umur 12 tahun ya. Normalnya ya. Normalnya di umur 12 tahun. Walaupun ada yang bisa juga di umur 8 tahun gitu ya, walaupun jarang gitu ya. Tapi normalnya rata-rata di umur 12 tahun. Gitu. Nah, di umur 12 tahun ini dia mengalami menarche atau menstruasi pertama. Nah, kalau misalkan laki-laki, biasanya dia mengalami mimpi basah. Kalau mimpi basah kan habis mimpi ya udah gitu. Berkembanglah fisik laki-laki, misalkan jakun dan lain-lain gitu. Nah, hal yang sama pada perempuan, tapi berbeda gitu ya, berbeda organ yang bertumbuh gitu ya, dada yang bertumbuh gitu ya, udah gitu panggul yang membesar. Yang saya bilang di adaptasi kemarin gitu. Hal ini menyebabkan stresor pada perempuan. Perempuan tuh lebih stres dibanding laki-laki. Kenapa? Dia gampang naik berat badannya, gitu ya. Gampang terisi juga panggulnya karena panggulnya melebar gitu loh. Sehingga perempuan yang tadi sangat memperhatikan sekali dirinya harus tampil dengan ketika naik berat badan dia otomatis nggak pede gitu. Sehingga makinlah dia tidak pede, plus ditambah di umur remaja itu emosinya tidak stabil. Gitu. Ada badai emosi di sana. Dia mulai peka terhadap ekspresi. Dan luar biasanya lagi, di saat dia emosinya tidak stabil, harus mengalami PMS, premenstrual syndrome, yang dikarenakan hormon estrogen dan progesteronnya tidak stabil. Efeknya apa? Efeknya ke psikologis juga, yang akhirnya mood swing gitu ya, irritable, gampang tersinggung gitu ya. Apalagi diikuti dengan dismenor.
abdominal pain gitu ya. Orang kalau nyeri kan sensitif banget ya. Orang lagi sakit nih, kita ngomong dikit aja orang udah langsung kesinggung gitu ya. Apalagi emang cirinya salah satunya tersinggung. Wah, tambah parah banget gitu. Makanya kalau wanita lagi PMS, kata iklan gitu ya, kata meme, jangan dideketin gitu ya. Bahayanya seperti itu gitu ya. Kan apa? Udah mah dia kondisinya lagi labil, remaja. Terus kondisinya emosinya lagi nggak stabil, ditambah abdominal pain-nya ada gitu ya, dysmenor, ditambah PMS. Aduh, itu lengkap banget itu. Kalau misalkan Anda ini bisa-bisa Anda bisa, kalau laki-laki ya, siap-siap lah wanita paling benar gitu deh. Kenapa? Karena memang saya juga ibaratnya respect ya. Wanita itu menahan sakit yang luar biasa gitu ya. PMS itu nggak mudah. Kalau laki-laki dikasih PMS belum tentu kuat juga. Makanya kalau tuh kasih PMS itu ke perempuan gitu ya. Luar biasa ya. Dan juga ada periode akne gitu ya. Periode akne itu mulai jerawatan gitu ya. Itu yang bikin wanita itu stres juga, nggak pede gitu ya. Tidurnya juga nggak nyaman, sakit kepala gitu. Dan parahnya lagi gitu, ada kelelahan fisik yang menyebabkan craving. Craving itu senangnya makan pada saat PMS ini. Malah tambah stres tuh perempuan. Kenapa? Karena berat badannya akan naik gitu loh. Sedangkan di umur ini sangat peka sekali gitu. Kalau misalkan berat badan naik itu, perempuan itu nggak pede gitu. Malah jadi nggak nyaman gitu. Dilihat orang lain jadinya malah tambah stres gitu. Udah stres karena mikirin tembus nggak ya gitu. Stres juga berat badannya naik. Luar biasa ya. Stresor di umur remaja perempuan itu udah luar biasa. Jadi hargailah wanita gitu ya. Karena wanita ingin dimengerti gitu ya. Karena laki-laki nggak akan ngerti sakitnya kayak gimana, mood swing-nya itu kayak gimana, berbeda secara psikologis. Gitu. Terus yang menarik lagi, gitu ya, perempuan itu Allah berikan keluar biasaan dengan mengalami kehamilan. Karena apa? Wanita sudah dilatih untuk mengalami sakit, gitu ya. Walaupun bukan berarti ibaratnya wanita itu memang harus disakiti. Gitu. Tapi karena wanita itu kuat, makanya Allah kasih masa hamil ini sebagai masa yang membahagiakan. Walaupun ada yang bilang beberapa orang hamil itu adalah sesuatu yang menyakitkan gitu. Ya mungkin dia belum siap juga untuk hamil atau memang keluhannya luar biasa pada saat hamil. Karena memang hamil ini luar biasa gitu ya. Wanita segala usia beberapa kehamilan melakukan proses adaptasi apalagi sebagai persiapan berperan sebagai ibu. Jadi bukan cuma hamil yang membuat wanita itu stres. Karena setelah hamil anak pertama biasanya kalau anaknya lahir dengan normal berarti dia berperan sebagai ibu. Yang tadinya dia menikah gitu ya, masih berdua sama kayak pacaran, mungkin kalau ada yang pacaran gitu ya, walaupun tidak dianjurkan untuk pacaran gitu ya. Ketika dia menikah gitu, itu masih manis-manis tuh gitu ya. Masih bisa bulan madu, masih bisa semuanya berdua gitu ya. Tiba-tiba dia harus punya anak gitu. Yang otomatis aktivitasnya pun akan berbeda. Dia harus menyusui anaknya, harus mengurusi anak gitu ya. 24 jam, apalagi bayi gitu. Yang masih butuh susu gitu. Kalau laki-laki ya beda, laki-laki kan nggak punya. Ya akhirnya laki-laki masih bisa kerja gitu pada saat ada anak masih bisa kerja, masih bisa macam-macam gitu. Perempuan gitu. Mau kemana pun dia memikirkan anaknya udah menyusu belum, anaknya dapat makan apa belum. Tapi kamu sampai umur ya 6 bulan sampai 2 tahun. Itu kan wajib menyusu gitu kan. Nah itu dia. Pada tahap ini membutuhkan tugas perkembangan yang pasti dan jelas, yaitu siap menerima kehamilan, mengidentifikasi peran sebagai ibu, membangun kembali hubungan dengan suami, ibu, dan bayi yang dikandungnya, serta menyiapkan kelahiran seorang anak. Dan ketika seorang anak ini akan lahir pun, dia pun harus berkoordinasi dengan mertuanya. Ini tahap kebijaksanaannya harus dimulai nih, gitu. Dia akan membuat pola aturan dalam keluarga seperti apa. Ini perempuan ini luar biasa makanya. Peran sebagai manajer rumah tangga itu akan dibebankan juga ke dia pada saat ini. Gitu. Jadi udah memikir hamil supaya tetap sehat, dia juga mikir nanti ketika rumah tangga seperti apa gitu. Plus dia mikir juga manajemen rumah tangga seperti apa. Plus harus memikirkan semua pihak karena nanti ada
mertua, ada ibu atau yang nantinya jadi nenek gitu ya, itu pun akan terlibat ketika anak itu lahir gitu. Jadi luar biasa gitu ya. Dan ini juga yang luar biasa adalah banyaknya persepsi-persepsi negatif gitu terkait kehamilan gitu ya. Orang banyak berpikir bahwa hamil itu nyeri, ketika melahirkan itu sakit gitu ya, yang mempengaruhi si wanita sehingga mengalami kecemasan pada saat menjelang kehamilan gitu ya. Nah, makanya salah satunya ada hypnobirthing supaya lahirannya nyaman gitu ya. Salah satu mengurangi keluhan-keluhan psikologis si wanita gitu. Nah, satu lagi gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin agak bikin emosi kalau perempuan gitu. Karena ketika wanita ini hamil, kecenderungan wanita itu untuk berhubungan seksual dengan laki-laki berkurang. Dan kasus yang terjadi, ya ini mudah-mudahan sih jangan sampai ya terjadi pada diri Anda gitu ya. Kasus yang terjadi banyak kan laki-laki itu kan membutuhkan apa namanya? Hubungan seksual itu kebutuhannya ya. Kalau ngelihat literatur gitu ya dan melihat keseharian orang-orang sekitar saya gitu ya. Itu minimal seminggu itu harus melakukan hubungan seksual. Bayangin harus berbulan-bulan tidak melakukan hubungan seksual, terutama di masa-masa akhir ya, menjelang ke apa lahiran. Banyak sekali laki-laki yang menjadi ini kurang bertanggung jawab ya, berselingkuh akhirnya. Makanya filmku Menangis itu banyak banget ceritanya gitu ya. Karena nggak habis-habis dan memang benar banyak terjadi seperti itu dan itu terjadi karena kedua belah pihak juga gitu ya. Nah, itu teman-teman sebagai bidan juga harus memahami itu. Harus memberikan konseling juga pada keluarga untuk bersabar gitu ya. Kepada laki-laki terutama gitu untuk bersabar dan tetap menyayangi si ibu karena si ibu ini mengandung calon bayi dari Anda gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, ini penting ya. Karena kadang-kadang ketika hamil itu berfokus pada wanitanya saja gitu. Sedangkan kehamilan yang bagus itu adalah satu keluarga itu menjadi keluarga yang siaga gitu ya. Suaminya juga suami yang siaga. Gitu. Dan si suami juga diajarkan untuk siap kapanpun si ibu itu siap untuk melahirkan seperti itu. Nah, itu secara psikologis. Jadi secara psikologis sendiri ternyata berpengaruh juga ke lingkungan sekitar dia. Yang efeknya kalau misalkan terjadi masalah juga pada saat kehamilan dia akan berefek juga ke bayinya dia. Gitu. Jadi luar biasa ya, saling mempengaruhi. Gitu. Yang selanjutnya adalah masa pasca melahirkan. Masa pasca melahirkan ini, kelahiran bayi adalah suatu perubahan yang mendadak dalam keseimbangan yang sudah tertata pada hidup seseorang. Jadi si ibu ini naik level. Mau jadi ibu gitu ya. Dan kebutuhannya secara kasarnya ya bahasanya adalah terenggut gitu ya. Yang harusnya dia biasa makan sendiri, makan enak, dia harus mikirin anaknya dulu gitu ya. Biasa tidur nyaman gitu, bisa 8 jam, ini setiap 2 jam ngerengek bayinya, pengen mimi gitu ya. Udah gitu secara emosional juga kadang kesel, tapi kadang sayang, mau gimana lagi ini anak saya gitu ya. Minta bantuan ke suami nggak tega, suaminya udah capek kerja gitu. Sehingga dia harus lebih mandiri gitu. Nah ini tantangannya di sini. Gitu. Pasca melahirkan ini juga adalah tahap-tahap yang penuh stresor. Gitu. Berbeda dengan laki-laki yang pada saat pasca melahirkan ya dia berperan sebagai ayah, memang ada perubahan. Tapi banyak peran yang kadang-kadang laki-laki kalau nggak dilibatkan dia nggak sadar gitu bahwa itu adalah peran laki-laki juga gitu. Seperti itu. Dan dengan kondisi yang di atas, maka seorang ibu harus menyiapkan, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, peran, dan seksual. Nah, seksual juga berpengaruh. Karena ketika ada anak, perempuan itu kecenderungan untuk seksualnya berkurang. Sama, ini juga yang menyebabkan laki-laki kadang-kadang bilang begini, gitu. Mikirin anak mulu, gue nggak pernah dipikirin. Ya, kalau mereka secara egois ya. Gitu. Tapi secara normal juga laki-laki memang butuh diperhatikan, gitu. Jadi saya bukan membela laki-laki, tapi memang banyak sekali kasus perselingkuhan diawali dari wanita yang tidak melihat bahwa ada suami di sana yang tetap membutuhkan kasih sayang yang sama, walaupun tetap suami juga harus bisa mengerti perempuan seperti apa. Itu ya, netral, jadi nggak mau ribut nih. Ini soalnya yang nonton waktu itu kan bidan sama perempuan ya.
Seperti itu ya, ibu-ibu dan rekan-rekan gitu ya. Nah, jadi luar biasa ya perempuan. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya gitu ya. Setelah itu pun sebenarnya ada lagi fasenya, yaitu fase menopause. Menopause pada perempuan, di mana perempuan sudah di fase menopause ini daya seksualnya menurun. Udah gitu turgor kulit dan lain-lainnya pun akan mulai mengendur. Jadi ibaratnya mulai banyak keriput-keriput gitu ya. Udah gitu tidak produksi lubrikannya berkurang sehingga kalaupun bermain seks jadinya sakit gitu ya. Nah, ini juga berpengaruh juga gitu secara psikologis. Sedangkan laki-laki tuh on terus, mau sampai kakek-kakek nenek-nenek sampai kakek-kakek juga sama laki-laki mah gitu ya. Produksi spermanya sama gitu. Keinginan seksualnya sama gitu. Itu juga akan berpengaruh juga, bermasalah juga gitu. Makanya laku lagi tuh filmku menangis gitu. Banyak tua-tua keladi makin tua malah makin jadi gitu. Karena berbeda juga fasenya. Ini juga stresor buat perempuan gitu. Bukannya laki-laki mau cari yang muda, karena memang salah satu faktor yang menyebabkan si laki-laki ini berselingkuh adalah itu gitu. Dia tidak bisa menerima ketika istrinya mengalami menopause. Memang egois, kalau menurut saya egois gitu. Ya, seperti itu. Oke, itu fase ya, fase dalam kehidupan perempuan. Lalu ini yang menarik, apa yang membedakan di dalam otak laki-laki dan perempuan gitu ya? Ini secara fisik ya, otak laki-laki perempuan itu bedanya apa? Dan secara fungsi fisiologisnya, fungsinya berbedanya seperti apa gitu ya? Nah, ini akan menarik, ini akan dibahas di video selanjutnya. Oke, tetap nonton video ini gitu ya. Tetap di channel saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.